wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, Allah juga telah memudahkan kita, dan itu semua segera kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera juga kita bergerak kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan kita pertahankan, kita pegang keimanan yang sudah telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah bahwa kenikmatan iman, kenikmatan Islam serta sehat walafiat yang kita gunakan untuk selalu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kehidupan kita, setiap aktivitas kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu kita selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam selalu tercurah kepada Rasul kita, kedua kita itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'in, yang mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama yang kami hormati, alhamdulillah narasumber kita, Ustaz Mujiono SPDI hadir di tengah kita memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Pak Haji Mardiono, Mas Erda, Ananda Ulwan, Pak Dian, dan Zolal, Pak Muklis, dan Suratno, yang mudah-mudahan kehadiran kita menambah pundi-pundi dan menambah sakopa Islamiyah kita. Sedikit renungan buat kita semua, motivasi untuk kita semua. Berbahagialah, bersyukurlah orang-orang yang telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bangun di tengah malam di saat orang-orang tertidur, di saat orang-orang terlelap tidurnya, dan ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Dan juga berbahagialah orang-orang yang senantiasa bersemangat, yang senantiasa bersegera duduk-duduk di majelis taklim. Nah, ini suatu rezeki atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang masyarakat atau mungkin tetangga juga salah kaprah mengartikan bahwa rezeki adalah bentuknya selalu materi atau uang dan sebagainya. Terkadang kalau kita merenung, hakikatnya salah satu rezeki adalah salah satunya dimudahkannya kita mengerjakan kebaikan dan amal soleh. Dan juga banyak rezeki-rezeki yang lain, salah satunya rezeki sehat, rezeki kita paling gampang mengerjakan amalan-amalan soleh. Ya, inilah kondisi hari ini, umat hari ini lambat laun mereka akan mengikuti gayanya atau hidupnya orang-orang ke barat-baratan. Namun demikian kita berharap berkumpul kita selalu dengan para ustadz, dengan para guru dan juga orang-orang soleh. Disinilah kita saling mengingatkan. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, mari sama-sama kita selalu saling menjaga, mengistiqomahkan diri kita masing-masing, karena nanti kita menghadap Allah, membawa diri kita masing-masing, dan membawa amal kita masing-masing, dan tanggung jawab kita masing-masing. Sangat beruntung dan bersyukurlah. Salah satunya ya, tadi imam ya, di surat kalau tidak salah Al-Fajr ya, yang terakhir ayyuhallazina amanu. Wahai orang jiwa yang tenang, ya, bersyukurlah kita dimatikan dalam Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik-baik. Inilah yang mudah-mudahan sedikit motivasi kita, semangat kita. Artinya walaupun ada beberapa gelintir teman-teman yang tidak hadir, ya kita doakan. Barangkali mereka ada uzur, ada urusan yang lain. Tapi kita tetap terus belajar dan belajar. Yang terakhir, sebagaimana yang Rasulullah bilang, thalabul ilmi faridatun, ya. Setiap kita adalah wajib menuntut ilmu sampai nanti kita berjumpa atau ketemu dengan lihat. Baiklah, untuk meningkat waktu, mari sama-sama kita awali kajian kita, tahsin kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Mujiono SPDI kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwan.
إخوانا. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواتي الكرام، أحييكم جميعا بتحيات الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pagi hari ini Allah menyatukan hati-hati kita dalam keadaan cinta dan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ikatan hati ini berkumpul kembali di jannah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu karena di dunia ini bersama-sama melaksanakan ketaatan, melakukan kegiatan yang dicintai oleh Allah, di antaranya thalabul ilmi. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju tempat-tempat yang penuh dengan kebaikan, tempat-tempat majelis ilmu, maka nanti Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan kita akan berbicara, seluruh anggota tubuh kita menjadi saksi atas apa yang kita lakukan pada hari ini. Maka luruskan niat karena Allah, semata-mata karena rahmat mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah diganti dengan kebaikan-kebaikan yang lebih baik daripada apa yang kita harapkan. Salawat teriring salam tercurah kepada baginda Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita mengharapkan bahwa nanti di surga bersama dengan para nabi, dengan para syuhada, dengan orang-orang yang mencintai kebenaran dan orang-orang soleh di dalamnya. Seperti doa yang kita panjatkan, sadar atau tidak sadar kita tiap hari berdoa. Kalimatnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Itu doa kita. Bahkan dikuatkan lagi, ghairil maghdubi, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Al-maghdubi di dalam surah Al-Fatihah maksudnya adalah orang yang dimurkai itu adalah Yahudi. Al-maghdubi itu adalah orang Yahudi. Waladhdallin, orang yang tersesat yang dimaksud Allah dalam surah Al-Fatihah adalah orang-orang Nasrani. Jadi spesifik banget Allah menyebutkan bahwa kita berharap Allah menunjukkan kita jalan orang-orang yang penuh dengan kenikmatan, bukan jalan orang-orang Yahudi dan juga bukan jalan orang-orang Nasrani. Baik, ikhwatillahi dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pekan ketiga berarti ya. Kita pekan ketiga itu tasmi' kalau melihat agendanya. Tasmi' berarti kita lebih banyak praktek dalam melafalkan bacaan Al-Quran. Nah, kemarin saya mau tanya, kita mau mulai di surat apa gitu tasmi'-nya. Walaupun tetap kita harus mengingatkan agar tasmi' bacaan yang kita baca dan kita mendengarkan ini sesuai dengan tempat keluarnya huruf, sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya. Nah, jadi di mana letak gunnahnya, di mana letak dengungnya, di mana letak bacaan matnya, ya. Yang paling penting adalah konsistensi istiqomah dalam membaca bacaan panjang. Ya, tidak boleh nanti yang ini panjang 2 harakat, yang ini menjadi 4 ya. Ini harus ada konsistensi dalam membaca Al-Quran. Kita mau sepakat apa? Kemarin al-'adiyat karena memang berkaitan dengan manzilah qasirah dan manzilah qawiyah. Jadi disesuaikan dengan materinya surat yang kita mau hafalkan apa. Atau kita mau runtut dari An-Nas atau dari An-Naba, atau kita pilih-pilih surat gitu ya, nggak apa-apa juga. Dari An-Nas. Ya ada satu ya. palingnya Anas. Kalau dari An-Nas berarti kita mulai dari bacaan gunnah kalau tidak salah. Saya ingatkan dulu sedikit. Setiap nun dan mim yang bertanda tasjid maka hukumnya wajib. Wajib itu berarti harus, nggak boleh. Udahlah dibacanya sesuka saya saja. Tapi saya
wajib dibaca dengung atau gunnah, karena memang ini cuma 2 huruf ini saja nih yang berpotensi sangat besar membaca gunnah. Karena di surat An-Nas hampir di setiap ayatnya ada qul a'udzu birabbin nas, ada kalimat nun yang bertanda tasdid. Dan ini adalah salah satu formula latihan untuk membaca gunnah atau dengung. Di sini ada nun tasdid, ada idgham bil gunnah, ada ikhfa syafawi, ada iqlab, ada ikhfa yang dibaca tetap didengungkan. Contoh ummi inna bawwakan ayyam ditambah sama sambal sama pokok sama. Nah, kita sebenarnya belajar cuma nahannya doang. Cuman kebetulan nih pinter ya orangnya, dibuat sebuah formula syair lah bahasanya supaya gunahnya ini menjadi satu kesatuan yang mudah dihafalkan. Ummi inna bawakan ayam ditambah sama sambal sama pokok sama. Boleh coba, kita coba 1, 2, 3. Ummi inna bawakan ayam ditambah sama sambal sama pokok sama. Ummi inna bawakan ayam ditambah sama sambal sama pokok sama. Baik, Masya Allah, dah familiar kan? Surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Surat An-Nas surat perlindungan yang kita baca di pagi hari dan bagian dari zikir al-mansurat yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan di dalam surat An-Nas kita contohkan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ada tasjid. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi bukan birabbin nas, tapi tahan dulu. Birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, yang memahami ada bacaan gunnah, kedua bacaan mad-dhabi'in atau mad asli, terakhir tidak hanya gunnah, di sini ada mad arid lis-sukun. Ya, di akhir kalimatnya ada bacaan mad, ada satu huruf di belakangnya, maka dibaca ya rabbin nas. Boleh dipanjangkan 2, ini boleh pilihan, boleh 4, boleh 6. Standarnya biasanya 4 ya. Kalau hafalan anak-anak suka nyolong-nyolong ini, kalau aku beri nas, malikin nas, cepetin jadi akhirnya panjangnya tidak dapat. Tapi kita coba bareng-bareng dari kalimat isti'adah sampai terakhir. Kita coba 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril
pada nun tasdid. Minal jinnati wan nas. Baik, kita coba melafalkan ayat demi ayat terlebih. Saya contohkan dulu, baru setelah satu ayat diulang kembali. Bismillah. Qul a'udzu. Awas ini, perhatikan kalimat ain di sini dengan alif suka samar. Bukan a'udzu, ada yang baca a'udzu. Nah, ainnya menjadi a'u. Qul a'udzu bi rabbin nas. 1 2 3. Qul a'udzu bi rabbin nas. Di ayat dulu matnya, bagian matnya u adalah maqadi. Qul a'udzu, biar panjang kedengaran. Qul a'udzu bi rabbin nas. 1 2 3. Qul a'udzu bi rabbin nas. Ada yang kedengaran, ada yang gunanya ketinggalan tadi. Qul a'udzu bi rabbin nas. 1 2 3. Qul a'udzu bi rabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ingat, kalau kita kembali ke formula, yang kedua kita naikkan ya. Pertama turun, qul a'udzu bi rabbin nas. Kedua naik, malikin nas. Kita coba 1 dan 2. 1 2 3. Qul a'udzu bi rabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. 1 2 3. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Kha-nya bergetar, tadi ada yang masih baca khannas. Huruf kha tenggorokannya bergetar bagian tengah. Min syarril waswasil khannas. 2 2 3. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Barang minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Ya, udah sedikit. Qul a'udzu. Nah, ini ada hamzah dengan ain yang sampai berantakan. Kemudian za, hurufnya di ujung lidah ini dikeluarkan sedikit. Kemudian lidah bagian atas menempel gigi seri bagian atas. La. Nah, dia la. Lewat. Nah, dia la. Nama hurufnya zal. Ketika fathah dibaca za, ujung lidah sedikit dikeluarkan. Ini ada tampilannya. Kemudian dia bagian lidah menempel gigi seri itu bagian depan atas. Za, zi, zu, za, zi.
walaupun dalam keadaan sukun tetap allazi. Maka pengucapan ini dalam prakteknya walaupun ketika menyebutkan bacaan yang persis, tapi kalau tempat keluarnya lidahnya tidak berada di tempatnya maka dianggap salah. Za biasanya para ustaz harus lihat tuh, coba ngomong za, kelihatan. Kalau tidak ditampilkan lidahnya di ujung berarti salah. Kemudian cara pengucapannya lazi, bukan za ya. Ini banyak sekali yang menyampaikan za, al-lazi gitu kan. Tapi ini za, zazi zubaz, zani zazza minal mudni mazizan zani za. Ketika sukun tidak boleh mantul zaz, nah salah zaz karena dia bukan huruf qalqalah. Zazizubaz, 1, 2, 3. Zazizubaz, zuzazanizat minal mudni mazizan zaniza. Zazizubaz, zuzazanizat minal muzni maziza zaniza. 1, 2, 3. Zazizubaz, zuzazanizat minal mudni mazizan zaniza. Hurufnya za, insyaallah sama huruf ain. Huruf ain huruf qalqalah, orang menyebutnya huruf halqi, huruf yang keluar dari tenggorokan. Suaranya seperti A disertai tekanan A, bagian tengah tenggorokan, pangkal katup A, ba'u'an ani a'na minal mu'ni ma'i an ani a. 1, 2, 3. Ani ba'u'an minal mu'ni ma'i an ani a. Yang susah di sini biasanya nya mungan dengan gitu ya. Kalau yang udah terlalu lama ya belajar susah nih ke ain, apalagi logat Jawanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nadanya udah bagus, udah kayak syekh ya. Pas dengar ngalamin. Au ya, hurufnya ain ini tidak boleh disamakan dengan audu, au susah. Baik, maka di surat An-Nas dipastikan qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada yang mau coba surat An-Nas? Alhamdulillah. Silakan Pak tulis. Bagus, alhamdulillah.
irama murattalnya biar pas. Pakai metode umum sudah cukup. Qul a'udzu bi rabbin nas. Kita ikutin. Alhamdulillah. Ada lagi? Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana bismillahnya? Hirrahman, ada tasjid yang hirrah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. ulang mak yang pendek. Qul a'udzu birabbin nas. Gunanya kurang. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kurang gunanya sedikit lagi. Malikin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ulang lagi. Birob bin tasjidnya ditekan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Diulang min syarril, tekan tasjidnya. Min syarril waswasil khannas. Sekali lagi min syarril, di situ harus ditekan syarril. Min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, ya. Soal gunanya masih kita kurang paham lagi. Jadi kalau di surat pas baca bin tahan malikin ilahin nas fi sudurin nas minal jinnati wan nas, seperti itu. Sama baca tasjid kita tekan syarril bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Baik, ada lagi surat An-Nas tasmi' kita baca latihan. Ya silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Mumtaz, mumtaz itu bagus, ada mumtaz, jayid jiddan, jiddan, jayid. Kalau yang di atas mumtaz, bagus. Ada lagi? Alhamdulillah. Ayo lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Nah, ulang dulu. Ini ada ro tasjid min syarril, tekan dulu. Syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, nasnya pendek. Langsung lagi. Yang terakhir minal jin. Minal jinnati wan nas. Ini jangan jinna, ini minal jinnati wan pendek. Minal jinnati
ini pendek. Minal jinnati wan nas. Nah ini sini dari belakangnya tidak boleh dibaca panjang. Gunahnya tetap panjang, tapi naknya dibaca pendek. Untuk bacaan gunahnya sudah bagus. Nanti tinggal diperhatikan bacaan yang lainnya. Barakallahu fikum. Ada lagi? Ayo lanjut. Ini ada alladzi yuwaswisu fi. Ini coba diayun sebentar. Alladzi udah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, gunahnya sudah, tapi saya tadi mendengarnya huruf nas agak ketebelan. Dia bukan shin tapi sin. Qul a'udzu birabbin nas. Nas, itu bukan nas. Tapi barakallahu, gunahnya sampai sudah benar. Ada lagi? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Gunahnya bagus sekali. Alhamdulillah. Suaranya lantang. Baik. Ada lagi? Mana lo? Ini lo. Ayo. Iya, baik. Nanti jangan terlalu terburu-buru biar gunahnya kedengaran ya. Lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Bacaan surat An-Nasnya tidak terlalu sulit, insyaallah mudah. Ini kalimat surat An-Nas ini kadang kalau kita pernah dengar ada orang sholat baca surat An-Nas dulu. Ya itu. Iya. Itu hukumnya apa Ustaz? Boleh apa enggak? Sering tuh. Atasan saya begitu. Dulu saya juga ekstrim begitu. Ya. Tapi dalam beberapa kajian kemudian kita dialog dengan para ahli tafsir, kemudian ini surat isinya adalah doa perlindungan. Ya, kalau misalkan kita lagi was-was banyak berbisik-bisik setan, godaan, baca surat ini. Iya, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Mengasai manusia.
ya. Allati yuwaswisu, yang senantiasa berbisik-bisik dalam dada manusia. Ya. Maka boleh selama sholatnya belum dimulai nggak apa-apa. Gitu. Sama orang ngaji aja. Dia ada orang niat mesti disalahin. Selama sholatnya belum dimulai biarin. Karena belum masuk rangkaian ibadah. Tapi kalau imam sudah Allahu Akbar sholli fardhu subhi, itu disuruh takbir malah belum mulai juga, malah baca yang lain. Kalau udah diperintahkan oleh imam sudah melakukan, karena ini kan wajib. Jika sudah masuk rangkaian sholat maka ikuti. Kalau sebelum belum mulai silakan. Banyak pikiran yang utang ke sana sini, ya ini belum segala macam. Baca surat boleh. Baca. Soleh itu satu. Perdebatan soleh itu kan termasuk ada yang iya. Itu mah nggak usah didebatin. itu tuh akhirnya saya waktu itu kan masih di misi itu termasuk ini juga juga waktu itu gitu. Iya. Ketemunya itu kamu kalau belum ada atau belum takbir juga balik pun nggak apa-apa. Jadi saya mau takbir, akhirnya ketemu di situ, Ustaz. Baca apa pun nggak apa-apa, sebetulnya belum takbir gitu. Jadi urusan nanti kita maka lihat masuk rangkaian ibadah apa belum, itu saja gitu ya. Tapi kalau sudah masuk di dalam sholat ya sudah, apa yang imam katakan lanjutkan. Sekalipun bacaan kita belum selesai, suruh ruku, sujud ya Allah Akbar, saya belum selesai, bangun, ikutin. Nanti semuanya menjadi pertanggungjawaban imam. Gitu. Walaupun kita ketinggalan tiba-tiba ruku langsung selesai, sudah ditanggung sama imam. Betul kata Pak Markus, mau jungkir balik belum sholat. Apa iya, masa iya kita jungkir balik sebelum sholat? Stres nanti orang. Artinya diperbolehkan hal-hal yang baca ta'awud, baca ya, orang bilangnya niat ya, itu terserah gitu ya. Boleh-boleh saja. Nggak boleh jadikan rukun gitu. Iya. Cuman yang harus kita perhatikan jangan suka menyalahkan gitu ya. Nanti kalau kita sudah masuk ke dunia ya dakwah, ketika saya masuk ke tempatnya kalangan Nahdien, kalangan Muhammadiyah, kita harus juga menghormati apa yang menurut mereka menjadi keyakinan, gitu. Sama-sama memiliki sumber dalil yang kuat, sudahlah. Ya, karena kewajibannya adalah berukhuwah, gitu ya. Insyaallah. Statement dari beberapa kalangan sebenarnya bagus. Di kalangan empat mazhab juga saling menghormati. Masa kita di bawah yang nggak hafal Quran aja ribut masalahnya. Jadi surat An-Nas kalau mau dibaca silakan, kapan saja boleh, sebelum sholat boleh, tidak ada hukuman apa-apa. Malah justru bagus membaca Al-Quran dengan niat untuk supaya hati kita lebih khusyuk kalau bahasa orang. Iya benar, ini kan doa. Ya Allah. Jadi kalau Ustaz tadi itu bilang jangan salah, ketika sholat setan meninggalkan kembali. Justru ketika sholat mereka menggencarkan godaannya. Maka ada sholat itu ketika takbir yang tadinya nggak pernah ingat tiba-tiba Allahu Akbar, kunci motor ngantel. Tadi padahal nggak ingat, tapi pas sholat jadi ingat. Itu juga perlu ya. Bahkan di sholat itu ada beberapa pendapat ketika pikiran lagi kemana-mana kita mau baca ta'awud lagi sholat. Dulu kan tiba-tiba nah seperti itu ada yang sampai seperti itu ya, karena luar biasa godaannya setan itu luar biasa. Jadi surat An-Nas ini boleh dibaca ketika sebelum sholat, tapi kalau sudah takbir ya jangan ya. Ada rangkaiannya pertama diusahakan kalau kita bisa baca basmalah, takbiratul ihram, doa iftitah. Maksudnya kita baca surat An-Nas, pada rangkaiannya doa iftitah, baru Al-Fatihah, baru surat-surat. Seperti itu surat An-Nas. Insyaallah dari yang tadi kita baca semuanya memahami. Kalau kita sedikit beda baca tajwidnya, qul a'udzu ada matobihi dibaca panjang karena mati sesudah dhamma. Kemudian birot bin nas ini baca gunna. Kemudian ada alif lam, sebenarnya nama alif lamnya alif lam syamsiyah karena alif lamnya tidak terbaca. Dan nas dihukumi adalah mata'arid disuhur. Malikin nas sama cuma ada di sini dua. Ila ini mat asli atau mutawbihi hinna sama
nun mati ketemu shin, hukumnya adalah ikhfa. Ikhfa artinya menyamarkan atau disamarkan, terjadi karena nun mati ketemu huruf shin. Syarril, ya sebenarnya ada hukum tamhid. Alif lam al-waswas dibaca alif lam qamariyah karena lamnya terbaca, wa matabi'i karena alif sesudah fathah. Ril nas ini juga baca disukun dan gunnah. Alladzi ya mati sudah kasrah, matabi yuwaswisu fi sama ini sudurin nas minal jinnati wan nas. Sini tidak ketemu hukum-hukum yang lain lagi sedikit. Insyaallah kalau ini kita sudah pahami, kita punya dasar dalam membaca Al-Quran, tidak lagi terjadi kesalahan khususnya di bacaan gunnah. Sekalipun hafalan tetap gunnahnya harus dibaca gitu ya. Ulang beberapa nas salah ya. Ini bahkan ini disunnahkan ketika sebelum tidur. Baca ini trikul ya. Kalau bisa al-ikhlasnya 3. Kenapa? Karena di antara keutamaan al-ikhlas yang membaca 3 kali itu keutamaan seperti menghatamkan Al-Quran ya, baca Quran. Jadi kalau di rumah saya berkata, ayo mau tidur sudah pada Inggris berwudu kita baca yuk. Mimpin abangnya, kalau enggak kakaknya udah mimpin. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Yuk, usahakan seluruh tubuh insyaallah tidak hanya dari kejahatan-kejahatan makhluk yang lain termasuk godaan syaitan yang terkutuk, sihir ya, segala macam jin juga ini perlindungan. Saya punya teman ini sampai sekarang dia selalu bermasalah dengan urusan sihir karena bisnisnya maju dari mulai nol nggak punya sepeda sekarang mobil dan rumahnya banyak. Sihirnya gencar katanya. Menurut informasi udah beberapa kali diruqyah. Ya, masih ular yang di dalam lubang keramik tiba-tiba nongol itu kejadian asli. Kemudian tanah kuburan dan segala macam. Wallahu a'lam bishawab. Istri yang sering kesurupan malam-malam gitu, anak yang ngeliat tuh. Jadi godaan kita beda-beda ya. Di sisi yang lain kita nggak seperti itu, tapi ini urusan bisnis sampai luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hari ini kita selesai di surah An-Nas, masuk di surah Al-Falaq. Dan tadi sebenarnya banyak yang Ustaz, mau nanya, ya. Itu yang ayat kelima su sama su bedanya apa tuh Ustaz? Su sama Sama-sama su kan? sin Cara sama sod. membedakannya ketika doma. Su sama su. Yuwas wisu visu. Itu Sebenarnya tempat keluarnya beda. Yuwas musuhnya kadang-kadang Kalau cara maksudnya kalau secara awam gitu mendengarkannya membedakannya gimana gitu? Iya. Iya benar. Visu. Huruf yang lain bedanya sama. Iya. Huruf sod. Sod. Nama hurufnya sod. Sod. Ujung lidah bersama lapisan dalam gigi. Jadi ini lidah kita ini kan putar gini. Yang bagian pinggir lidah ini itu nempelnya ke gigi seri bagian bawah. Kalau sin itu mengalirnya sin, sa, si, so sama sin sama sa, so, si, so, bas. Jadi lidah ini nih, itu bagian ujung lidah nih, lapisan bagian dalam nih. Dia nempel gigi-gigi seri bagian bawah. Kalau sin enggak, kita lihat sinnya. Salah. Sin, sod. Nah, iya mirip-mirip. Cuman desisnya biasanya beda. Kalau tadi so, ini sa. Sa. Emang mirip, tetapi tempat keluarnya juga hampir ya. Ujung lidah bersama lapisan bawah gigi seri di bagian bawah. Huruf sin tipis, so berarti ada aliran napasnya saja. So
sosi subas sasi subas sosi subas bas sasi subas. Ya, ini harus mau tidak mau harus banyak praktek ya. Iya. Kalau di doma tuh agak gitu. Alladzi yuwaswisu fi sudur sering kita mempraktekkan, insyaallah nanti bisa kita. Yuwaswisu fi su. Insyaallah mudah-mudahan dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sukses. Su. Ada lagi yang ingin tanyakan? Pak Arno. Dan kalau kita membaca Quran atau ya jadi imam atau segala itu, kalau ada huruf qalqalah tapi menjadi qalqalah lain apalagi itu qalqalah kubra itu Berarti memperhatikan dari bacaannya. Ya tadi ya. Ya tadi yang ahad itu yang yang pertama pertama tak gitu. Iya. Itu bisa hanya merusak aja bacaan atau bisa makna segala macam gitu. Iya. Dan kalau dalam bahasa Arab ya pasti bisa merubah makna ya. Iya. Ada satu masjid yang kalau sholat Jumat, habis sholat Jumat sholat duhur. Saya lupa di sebelah mana itu masjid itu. Ada tuh. Daerah Jakarta juga sih. Ada tuh. Pahalanya banyak. Sholat duhurnya itu berjamaah lagi gitu. Iya, habis sholat Jumat. Karena dia memahami yang harus jadi jamaah Jumat itu ahli fikih. Ada hadis yang menyatakan seperti itu. Kalau 40 orang ini bukan ahli fikih, maka sholat Jumatnya batal. Habis sholat Jumat langsung sholat duhur. Ada tuh. Ya, artinya pentingnya kita dalam mempelajari terutama bacaan Quran supaya tidak terjadi kesalahan. Pentingnya kita juga ketika kita menjadi seseorang yang memiliki peran di masyarakat untuk mengontrol jalannya kehidupan di masyarakat itu sendiri. Pentingnya kita menjadi seorang yang berpartisipasi menjadi sebagai pengurus masjid untuk mengontrol jalannya kegiatan ibadah di masjid itu sendiri. Nah, ini PR kita bersama memang. Ya, Pak Tarno memperhatikan luar biasa. Saya juga ini surat Al-Fajr ini qalqalahnya banyak, apalagi kubro. Pertama-tama masih mantul, belakang-belakang hilang semua pantulannya. Harus tebal saja. Iya. Ini nggak ada pantulan langsung. Bersod. Itu kan tadi kan. Itu memang mau tidak mau harus diperbaiki. Ya, ini tinggal kita menyampaikannya ini yang sulit sebenarnya. Kasih tahu nanti ngambek kan gitu. Kasih tahu. Kita nggak sholat lagi sih. Sholat lagi. Takutnya nggak sholat lagi. Kalau bahasa beberapa teman-teman para ustadz memang harus disampaikan. Makanya lihat silsilah dulu nih. Yang biasanya berperan di sana, siapa yang suka nasihatin itu lebih mengena. Oh, dia itu suka dengerin sombong dia. Ini yang kita tegur. Nanti tolong dikasih tahu sini. Kalau saya di sini sama almarhum Satonda saja, itu saya ngobrol. Gimana tuh baca imamnya begitu? Mana ya Ustaz? Saya mau nanya Ustaz, tapi kayaknya antum lebih pantas Ustaz. Udah Ustaz, udah senior gitu kan, dituakan, ditemukan, dihormati. Mau ngaji Ustaz nggak bagus, ntar ada dukung. Malah aneh ngomong gitu. Kalau aneh ngomong kayaknya orang alasan Ustaz. Tapi kalau dalam forum seperti ini dan ikut, enak aja lesinnya. Iya, coba ikut bareng, saya sampaikan ya, ini perlu diperbaiki. Bukan tidak boleh menjadi imam, tapi harus belajar lagi supaya tidak terjadi kesalahan yang sama. Betul ya. Berarti Pak Karno belajar kolkolahnya nyambung. Tahu kalau itu kolkolah. Gara-gara baju di toko harganya mahal. Dan seperti itu, mohon izin hari ini ada kegiatan aksi Palestina. Jadi saya harus mudah-mudahan dikasih kesempatan bisa berkontribusi buat saudara kita di Palestina. Acaranya di Kemayoran. Kalau yang mau ke sana sambil jalan-jalan, sambil naik sepeda, sambil naik motor monggo. Karena kemarin dipindah dari Patung Kuda ke daerah Kemayoran. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.